Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahida SPD MPD dengan NIDN 0921086003 adalah salah satu dosen pada Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Parepare. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah konsep dasar anak usia dini yang akan menguraikan terkait rencana perkuliahan konsep dasar anak usia dini yang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang di Prodi PAUD berada pada semester 1 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah MWP 34002. Adapun deskripsi mata kuliah yang dimana mahasiswa akan mempelajari tentang materi mampu memahami konsep dasar anak usia dini, pandangan ahli para ahli tentang anak usia dini, mampu memahami tentang perkembangan anak usia dini, mampu menjelaskan dan mengetahui jenis-jenis perkembangan anak usia dini, mampu memahami berbagai pendekatan untuk perkembangan anak usia dini, mampu menjelaskan dan memahami hakikat perkembangan anak usia dini, dan mampu menjelaskan dan memahami penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dan terakhir adalah mampu mengetahui dan memahami karakteristik pembelajaran untuk anak usia dini. Adapun capaian pembelajarannya yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam pengembangan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, menguasai landasan filosofi, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran bagi anak usia dini, menguasai konsep, metode, keilmuan, substansi, materi, struktur, dan pola pikir keilmuan pendidikan anak usia dini, dan juga mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini ada 4, yaitu bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep dasar anak usia dini, mahasiswa mampu memahami dasar hukum anak usia dini, mahasiswa mampu menafsirkan beberapa pandangan tokoh-tokoh tentang pendidikan anak usia dini, dan mahasiswa mampu mendesain hasil perkembangan anak untuk disampaikan kepada stakeholder. Selain kontrak perkuliahan, saya juga mengirimkan RPS kepada mahasiswa melalui aplikasi grup WA, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti perkuliahan. Selain absensi secara manual dengan mengisi absen yang ada pada ketua tingkat, mahasiswa juga wajib mengabsen di dalam grup WA. Dalam mata kuliah ini saya menerapkan sistem pengajaran DIA, yaitu Develop, Interaction, dan Assessment. Adapun sistem penilaian yang ada pada mata kuliah ini yaitu partisipasi 10%, sikap 15%, ujian tengah semester 25%, tugas 15%, ujian akhir semester 35%, dan demikian rencana pembelajaran yang akan dilakukan pada mata kuliah ini yaitu konsep dasar anak usia dini. Berikut akan saya sajikan dalam video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga pada hari ini yaitu pertemuan ketiga kita dalam mata kuliah konsep dasar anak usia dini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita memulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk mengawali mata kuliah kita ini, saya akan mengabsen satu-satu. Mohon diperhatikan.
Yang pertama Mutia, Hadir Bu. Eka Febriani, Ahriani, Hadir Bu. Suryani, Ya, perhalangan hadir Ibu. Helerunisa, Hadir Bu. Bunga Saka Jufri, Hadir Bu. Sulfa Aulia Fahmi, Hadir Bu. Nurul Mutmainnah Alamsyah, Hadir Bu. Haji Sabriani, Hadir Bu. Nuriana Sulaiman, Hadir Bu. Nurul Hikmah, Hadir Bu. Fatma, Hadir Bu. Wahyuni Muiz. Iya. Jadi untuk hari ini pertemuan kita yang ketiga cuma satu orang yang tidak hadir ya. Iya Bu. Baiklah, untuk pertemuan hari ketiga atau pertemuan ketiga kita ini kita akan membahas bagaimana konsep dasar anak usia dini dalam pandangan para ahli atau kajian teoritisnya. Yang pada pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas tentang apa itu konsep dasar anak usia dini, dasar-dasar apa, karakteristik apa, dan prinsip-prinsip apa. Jadi kita akan membahas yang pertama yaitu bagaimana pandangan James Piaget tentang perkembangan anak usia dini. Yang kita ketahui bahwa Piaget itu memandang bahwa di pendidikan anak usia dini itu proses pembangunannya adalah pengetahuan, di mana mekanisme asimilasi dalam berpikir itu anak mengintegrasikan informasi atau pengalaman baru ke dalam skema mental yang sudah ada untuk memperkuat pemahaman awal mereka mengenai dunia sekitar secara aktif. Bagaimana juga peran akomodasi dalam adaptasinya, anak melakukan penyesuaian pada struktur kognitif atau pola pikir lama guna merespon informasi baru yang tidak sesuai, sehingga menciptakan keseimbangan pemahaman yang lebih akurat. Dengan interaksi lingkungan juga sangat perlu bagi anak usia dini. Pandangan Piaget bahwa proses pembangunan pengetahuan itu terjadi ketika anak berinteraksi langsung dengan objek dan lingkungan, di mana mereka mengorganisasikan pengalamannya sendiri daripada sekedar menerima informasi dari orang dewasa. Struktur pengetahuan yang aktif juga sangat penting menurut ahli atau Piaget sendiri. Melalui eksplorasi mandiri, anak secara bertahap menyusun fondasi kognitifnya, memastikan bahwa setiap informasi baru diolah secara mendalam melalui mekanisme interaksi, asimilasi, dan akomodasi yang berkelanjutan. Sangat penting juga menurut pandangan Piaget bahwa konstruksi pengetahuan yang aktif, yang dimana melalui eksplorasi mandiri anak secara bertahap menyusun fondasi kognitifnya, memastikan bahwa setiap informasi baru diolah secara mendalam melalui mekanisme internal asimilasi dan akomodasi yang berkelanjutan. Adapun implikasi pembelajaran di dalam kelas, ada memampatkan benda-benda konkret yang seperti mungkin teman-teman lakukan di sekolahnya atau di kelas, bagaimana kita memfasilitasi benda-benda yang memang dibutuhkan untuk permainan anak-anak. Pembelajaran harus menyediakan alat peraga yang nyata dan objek fisik yang dapat dimanipulasi secara langsung guna mendukung cara berpikir anak yang masih bersifat intuitif dan konkret. Yang kedua itu simulasi melalui kegiatan eksploratif. Bagaimana guru perlu merancang aktivitas yang memungkinkan anak melakukan observasi, bertanya, dan bereksperimen guna menemukan hubungan antara objek secara langsung sesuai dengan tahap
perkembangan kognitifnya. Jadi memang menurut pandangan Piaget itu kognitif anak itu sangat penting untuk mensimulasi. Dalam artian daya pikir anak itu sangat konkret. Yang ketiga itu integrasi permainan dan simbol. Penggunaan permainan yang misalkan pura-pura, gambar, dan bahasa sangat krusial karena anak pada tahap ini mulai mengembangkan kemampuan menggunakan simbol untuk mempresentasikan objek dan pengalaman tertentu. Siapa yang ada pengalamannya di dalam kelas mengenai pandangan Piaget ini, yang memang dalam artian kita harus memang memfasilitasi anak-anak permainan, apakah itu permainan secara konkret atau nyata. Ya. Yang sangat penting juga itu bagaimana pendekatan berpusat pada anak. Apalagi memang sekarang kurikulum Merdeka itu kita memprioritaskan berpusat terhadap anak. Mengingat memang pemikiran anak sangat egosentris dan berpusat pada satu aspek, pendidikan harus memberikan demonstrasi dan pengulangan yang konsisten untuk membantu mereka memahami konsep secara berlahan. Sekarang kita beralih ke pandangan Vygotsky, yang memang Vygotsky itu memandang bahwa sosial interaksinya itu juga dia mengutamakan interaksi sosial di sini kalau Vygotsky. Bagaimana zona perkembangan Proximity dan Spalding dalam mendefinisikan zona perkembangan itu, konsep ini menjelaskan jarak antara kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas secara mandiri dengan potensi pencapaian yang dapat diraih melalui dukungan orang dewasa. Implementasi materi pemberian baru juga, guru atau pendidik memberikan dukungan sementara secara bertahap kepada anak seperti memberikan bantuan secukupnya, pertanyaan, menuntun guna membantu mereka mencapai tingkat perkembangan kognitif yang lebih tinggi dan menantang. Selanjutnya pandangan Vygotsky ini bahwa pengurangan bantuan secara sistematik, dalam artian itu biarkanlah anak-anak di dalam kelas itu mereka berkembang sendiri, mereka berpikir kritis sendiri. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi atau fasilitator saja, melihat apa yang memang mereka butuhkan untuk mengembangkan pemikiran kognitif, kritis, dan imajinasi mereka. Peran bahasa dan interaksi menurut Vygotsky itu bagaimana fungsi bahasa sebagai alat perkembangan kognitif. Bagaimana bahasa dipandang tidak hanya sebagai alat komunikasi sosial, tetapi juga berfungsi penting untuk mengatur perhatian, mengingat informasi perencanaan tindakan di masa depan, serta menjadi instrumen utama dalam memecahkan masalah kompleks. Internalisasi melalui interaksi sosial juga sangat penting menurut Vygotsky, bahwa kemampuan berpikir anak awalnya muncul melalui proses interaksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya, yang kemudian secara bertahap diinternalisasikan menjadi kemampuan mental individual yang kuat dan membentuk kerangka berpikir mandiri. Ini juga sangat penting. Bagaimana pentingnya kolaborasi dalam proses belajar. Itu nih biasanya kita di dalam kelas kita menggunakan sistem kelompok. Anak-anak diatur sedemikian rupa, apakah maksudnya merasa nyaman, setidaknya meningkatkan juga kerjasama. Jadi diusahakan anunya itu secara metodenya itu secara kelompok. Kita lanjut ke pandangan yang ketiga, yaitu bagaimana konsep dasar anak usia dini menurut Ki Hajar Dewantara.
hakikat kodrat dan pendidikan menurut Kiai Haji Dewantara itu bagaimana anak-anak itu diajari menghormati kekuatan kodrat anak itu sendiri. Dalam artian kita tidak bisa mencas anak semua sama, karena anak-anak itu berbeda, kemampuannya berbeda, perkembangannya berbeda, lingkungannya berbeda. Walaupun disatukan menjadi misalkan di suatu kelas, di suatu sekolah, atau kita harus melihat, mempertimbangkan kemampuan anak-anak masing-masing, kodrat anak itu masing-masing, yang dimana Kiai Haji Dewantara menegaskan bahwa anak lahir itu membawa kodrat berupa bakat dan potensi dini. Jadi anak-anak itu bakatnya berbeda-beda, tidak boleh langsung dicas ini tidak bisa mewarnai, ini tidak bisa menulis, padahal mungkin ada memang beberapa kemampuan yang lambat, tapi ada kemampuan yang cepat, begitu. Kiai Haji Dewantara itu juga menekankan bahwa peran pendidik itu hanya sebagai pamong. Guru berfungsi sebagai pengasuh yang memberikan bimbingan dan dorongan tanpa mendominasi. Pendidik menuntun tumbuh kembang anak agar mereka mencapai kemandirian, sebagai memastikan kebebasan belajar tetap disertai arahan yang menjaga keselamatan dan perkembangan moral anak tersebut. Ini juga sangat penting pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang tidak memaksa. Di sini kurikulum yang terbaru ini sangat diperlukan, karena di situ ada bagian-bagian memang yang kita harus melihat potensi anak. Ya, bukan dipaksa anak mau jadi polisi kah atau mau jadi tentara. Kita sudah bisa memilih-milih apa yang harus diberikan supaya kita bisa melihat potensi anak-anak itu sendiri. Yang bagaimana proses pendidikan harus menghindari paksaan yang dapat merusak kepribadian dasar anak. Fokus utama adalah memberikan pengalaman positif yang memperkaya jiwa dan pikiran, sehingga anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tempo perkembangan dan karakteristik individual yang mereka miliki sejak lahir. Jadi jangan kita anak tak baru umur 3 tahun nah bilang tidak bisa membaca, tidak bisa karena mereka kan biasanya orang tua itu cuma melihat dari potensi satu sisi saja. Apalagi kalau kemauannya itu tidak terpenuhi kepada anaknya, dia mengabaikan keterampilan anaknya yang lain. Jadi itu yang kita insya Allah sebagai guru TK atau guru anak usia dini masa depan harus memang belajar untuk melihat apa sebenarnya potensi anak itu masing-masing. Untuk metode belajar alamiah dan pancendra, Kiai Hajar Dewantara itu sangat menerapkan. Kenapa? Karena bagaimana Kiai Hajar Dewantara itu menekankan bahwa bermain adalah kodrat dari anak yang anak dan cara yang paling alami. Jadi dari 3 para ahli yang kita bahas tadi, kita masuk ke bagaimana sintesis prinsip dasar anak usia dini itu, bahwa karakteristik pembelajaran anak itu diantaranya belajar secara holistik melalui pengalaman aktif. Anak memang membangun pengetahuan melalui proses melihat, menyentuh, dan mengeksplorasi lingkungan secara langsung. Integrasi berbagai ranah perkembangan seperti kognitif, fisik, dan sosial terjadi secara simulus dalam setiap aktivitas yang dilakukan anak. Yang kedua itu bagaimana bermain sebagai sarana belajar yang alami, karena memang dari dulu sebenarnya bermain itu adalah sarana yang paling alami untuk kita mengenal pengalaman-pengalaman. Apakah itu misalkan kita dulu zaman-zaman tak memang belum ada internet, apa secara alami kita bermain di lingkungan bersama teman-teman. Bayangkan. Karena bermain memang merupakan kodrat anak yang memungkinkan mengembangkan simbol
simbolnya, bahasanya, dan kemampuan memecahkan masalah. Karena kita dulu waktu bermain bukan di HP, cuma tumbuh-tumbuhan apa, kita bisa memecahkan masalah dalam artian bikin rumah-rumah ada bisa didapat. Biasa ambil pohon kelapa. Masalahnya di sini adik-adik itu semua jadi tidak. Lingkungan yang disiapkan dengan baik membantu anak belajar mengatur perhatian dan menghargai nilai-nilai kebersamaan. Selanjutnya, bagaimana implikasi bagi pendidikan dan pengasuhan praktis? Ada strategi pembelajaran dan penilaian. Di implementasi pembelajaran itu berbasis pengalaman langsung, mengutamakan kegiatan eksplorasi gerak, seni, dan cerita yang memungkinkan anak menemukan hubungan secara mandiri tanpa tekanan bebas akademis formal yang berat. Penerapan metode belajar melalui bermain ini, apalagi yang bermakna, memfasilitasi kodrat anak untuk mengenal diri dan lingkungan secara alami guna mengembangkan fungsi eksekutif, kreativitas, serta kemampuan negosiasi sosial secara aktif. Jadi semua itu sudah kita bahas tadi, bahwa lagi-lagi memang kita guru TK itu bukan cuma ya menjadi fasilitator yang memang bagaimana kita menerapkan metode belajar melalui bermain itu sangat bermakna. Pendekatan diferensiasi dalam pendampingan belajar juga sekarang telah dilakukan di sekolah-sekolah, bagaimana menyesuaikan jalur kegiatan dengan keunikan temperamen, minat, dan tempo perkembangan individu untuk memastikan setiap anak mendapatkan tantangan yang sesuai dengan kesiapan masing-masing. Untuk penguatan kemitraan strategis dengan orang tua itu juga sangat penting, lebih penting lagi karena kita harus membimbing anaknya orang. Iya, dengan bagaimana kita rasa percaya orang tua kita tumbuhkan supaya bisa dia merasa aman anaknya ditinggal di sekolah kita. Memposisikan keluarga sebagai mitra utama dalam pendidikan untuk menyelaraskan nilai budaya dan kebiasaan di rumah dengan stimulasi yang diberikan di lembaga PAUD. Koordinasi lintas layanan untuk kesejahteraan holistik juga, bagaimana membangun sinergi antara PAUD atau satuan PAUD dengan layanan kesehatan dan gizi. Jadi karena memang sangat penting juga untuk kita mitra bersama bagian kesehatan, apakah itu puskesmas atau lingkungan sekitar yang memang bisa membantu kita untuk mempersiapkan kesehatan dan gizi untuk anak-anak kita. Integrasi sistem perlindungan dan intervensi dini juga menjamin bagaimana lingkungan yang aman dan responsif melalui kerjasama dengan pihak terkait guna mendeteksi secara menangani kebutuhan khusus anak secara cepat dan terpadu. Untuk kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu anak memang sebagai subjek. Anak usia dini itu dipandang sebagai individu yang memiliki hak suara dan potensi sendiri sejak lahir. Mereka bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan subjek aktif yang sedang membangun fondasi bagi seluruh aspek perkembangan di masa depan. Jadi jangan dijadikan anaknya orang iya, tapi jadikanlah dia individu yang utuh, hanya ingin mengembangkan potensi yang ada pada mereka, perkembangan yang memang belum tercapai, diusahakan untuk dicapai, mempersiapkan mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Menyediakan kondisi terbaik untuk tumbuh kembangnya, pendidikan harus memfasilitasi
memfasilitasi lingkungan yang aman, tertata, dan responsif agar anak dapat berkembang secara optimal. Hal ini mencakup pemberian stimulasi yang sesuai dengan tahapan usia tanpa memberikan tekanan atau tuntutan akademik yang melampaui kesiapan perkembangan anak tersebut. Jadi kalau misalkan di TK itu jangan kita terlalu berfokus ke harus pintar, karena memang kita harus menilai atau melihat yang terutama itu perkembangan di mana sampai di mana perkembangan supaya kita melanjutkan lagi, bukan itu saja kita biasakan anak-anak, karena anak TK itu pembiasaan sebenarnya yang lebih penting. Iya. Pendekatan holistik dan integratif dalam kebijakan pendidikan anak itu menekankan pentingnya keterpaduan antara aspek kesehatan, gizi, perlindungan, dan pengasuhan. Seluruh elemen ini harus saling berkaitan guna memastikan pertumbuhan jasmani dan rohani anak berjalan seimbang sesuai dengan standar kebijakan nasional maupun internasional. Untuk kodrat dan potensi alamiahnya, berdasarkan kajian teoritis yang kita bahas ini, kebijakan itu harus memang diarahkan untuk menuntun kekuatan kodrat anak, seperti bagaimana minat, bakat, yang bakat unik mereka, pendidikan yang efektif tidak bersifat memaksakan kehendak orang dewasa, melainkan memberikan kebebasan yang bertanggung jawab melalui kegiatan bermain dan eksplorasi. Jadi kalau ada permainan apa, biarkanlah mereka berkembang sendiri, jangan kita yang mau atur. Mungkin itu saja untuk materi kita pada hari ini, pada pertemuan ketiga kita. Mungkin ada yang ingin bertanya, tanya jawab ya, silahkan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bagaimana menerapkan teori Piaget, Vygotsky, dan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran anak usia dini? Baiklah, karena dalam artian kita sudah membahas pandangan para tiga ahli itu, bahwa ketiga teori tersebut dapat diterapkan melalui kegiatan apa kalau di anak TK? Iya, kegiatan bermain. Pada akhirnya kegiatan bermain ini memang cocok di anak usia 0 sampai 8 tahun. Guru menyediakan yang benda konkret agar anak langsung bereksplorasi sesuai yang memang teori Piaget yang memang bereksplorasi. Guru juga memberikan bantuan dan mendorong anak bekerja sama dengan teman sesuai teori Vygotsky tadi. Selain itu, guru berperan sebagai pamo atau penuntun atau fasilitator tadi itu tanpa memaksa serta menggunakan permainan dan budaya lokal sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik para